Saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Romo Bobi MSF dalam Lilin Sabda pada hari Jumat Agung tahun 2024 ini. Kita dalam ibadat, jadi bukan sebuah misa, ibadat Jumat Agung ini kita merayakan sebenarnya 3 hal penting. Yang pertama, kita dalam Jumat Agung ini kita mendengarkan upacara sabda yang memuncak pada pembacaan Pasio dan doa umat meriah. Yang kedua, kita akan menghormati salib yang diawali dengan pembukaan selubung salib. Dan yang ketiga, kita akan mengikuti penerimaan komuni yang dilanjutkan dengan berkat penutup. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan kedua dari ibadat Jumat Agung kita yang diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 4 dan 5. Saya bacakan beberapa ayat dari bacaan kedua ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, biasanya kita menolak penderitaan. Kita melihat penderitaan itu biasanya sebagai hal yang negatif. Memang ada penderitaan yang memang tidak perlu. Penderitaan yang diakibatkan oleh kelalaian kita, kesalahan kita, dan sebagainya. Misalnya, orang yang sakit karena dia kurang menjaga kesehatan, itu adalah penderitaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tetapi ada juga penderitaan yang ditanggung dengan sadar demi tujuan yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus taat sebagai seorang manusia untuk menebus dosa-dosa kita atas kehendak Bapa. Yesus memeluk penderitaan di atas kayu salib. Yesus menerima penderitaan yang memang harus Ia jalani sebagai bagian dari kehendak Allah Bapa dan Roh Kudus dalam dirinya sebagai manusia Allah. Maka, saudara-saudari yang terkasih, dalam ibadat Jumat Agung nanti, mari kita merenungkan penderitaan Kristus yang merupakan pengorbanan demi menebus dosa-dosa kita itu. Mari kita juga menyerahkan diri kita, penderitaan kita, menyatukannya dengan salib Kristus. Mari kita terus berbuat baik, meskipun seringkali hal itu membuat kita harus menderita, kita dihambat oleh orang yang tidak suka, dan sebagainya. Keluarga kudus menyertai kita dan berkat Allah menguatkan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.